Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, dan malam. Dimanapun kawan-kawan semua berada, saya harap semoga kita semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan selalu bersabar dan ikhlas untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Baik kawan-kawan semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan cerita yang sebelumnya. Di video sebelumnya, Yunho sudah berada di dalam markas klan Naso. Terlihat Riang yang berada di luar dan tidak ikut masuk dalam pun berdoa di atas sebuah batu. Kumohon, semoga tidak terjadi korban jiwa. Untuk kekuatan yang membingungkan dan kejam itu, semoga tidak ada nyawa yang dipertaruhkan. Amitabha. Melindungi dan menjaga semua orang. Amin, amin, amin. Riang berdoa dengan kusyuknya dan benar-benar berharap tidak ada korban jiwa. Dia berharap saudaranya itu tidak melangkah lebih jauh. Namun di tengah-tengah doanya itu terdengar sebuah ledakan dari arah markas klan Naso. Riang lalu tertawa dan bergumam terlepas dari permintaanku yang terakhir. Namun sesaat dia langsung tersadar oleh pikirannya sendiri. Tidak. Dasar monster sialan. Apakah kau mencoba membunuh semuanya? Teriak Riang sembari segera berlari begitu laju untuk menghentikan Yunho. Sementara itu di dalam markas klan Naso diperlihatkan kini Lee yang terkena satu tinjuan dari Yunho. Tentunya tinjuan itu bukan hanya sekedar tinju biasa, diselimuti oleh aura biru keputihan tinju Yunho itu. Kupikir kamu cukup tangguh saat mengganggu dan ikut campur. Menyedihkan, ucap Yunho. Lee yang benar-benar dibuat kesakitan pun tak habis pikir dia. Bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Murim bisa sekuat ini, pikirnya. Lee yang memiliki badan jauh lebih besar daripada Jihol kini telah terkapar dia di sana. Masih ada bekas aura dari tinju Yunho. Yunho lalu berpikir, apakah tuan muda lainnya dari Murim semuanya seperti Lee? Tidak mungkin kan, pikir Yunho. Yunho kemudian memiliki ide licik. Entah apa lagi rencana licik bocah kematian ini. Aku harus mulai mengumpulkan uang dengan sungguh-sungguh sekarang. Tidak! Terdengar suara teriakan dari arah belakang. Ya, itu adalah bocah kematian satunya, Riang. Tidak! Tidak mungkin! Ucap Riang yang terlihat begitu panik karena pada saat dia masuk ke dalam markas klan Naso, dia langsung melihat begitu banyak orang yang terkapar dan berserakan di mana-mana. Tidak habis pikir ya bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi. Bahkan ular bodoh yang mati terbakar bisa berada di suatu tempat di tengah hujan lebat. Mereka hanya pingsan, semua baik-baik saja. Jadi yakinlah, ucap Yunho yang menenangkan Riang dari keterkejutannya. Tentu saja, begitu mereka bangun, orang yang tidak terluka akan sedikit menderita saat berhadapan dengan orang yang lebih terluka. Benarkah? Tanya Riang. Tentu saja mendengar penjelasan dari Yunho membuat Riang menjadi sangat bersyukur. Baguslah, aku selalu percaya pada belas kasihan yang melekat pada saudara senior tanpa ragu, ucap Riang. Namun Yunho seakan ragu akan pernyataan Riang. Ya bagaimanapun Riang orangnya panikan ya kawan-kawan, apalagi kalau misalnya Yunho mau baku hantam. Betulkah juga tuh? Soalnya aku samar-samar mendengar suara seseorang tadi mengutukku. Pak, bagaimana bisa? Ucap Riang seketika menjadi panik. Ya sudahlah.
Lebih baik mari kita mulai mencuri. Setelah lama mencari sesuatu yang berharga, mereka tidak menemukan apapun dan berakhir nihil. Yunho bertanya kepada Riang, apakah dia menemukan sesuatu yang berharga? Namun sayangnya, bahkan Rian pun tidak menemukan apapun. Apakah mereka tidak mengerti konsep menabung? Bahkan pengemis termiskin di jalanan jauh lebih baik dalam situasi ini, ucap Riang yang sedikit menghardik klan Aso ini. Mereka menghabiskan setiap sen yang mereka miliki hanya untuk makanan dan minuman. Mereka tidak menyimpan apapun. Tidak ada hiasan dinding maupun peralatan. Mereka bahkan tidak ada pakaian ganti yang mereka beli dengan uang, ucap Yunho yang juga begitu kecewa di sana. Sepertinya buang-buang waktu saja. Lebih baik kita pergi aja sekarang, ajak Riang kepada Yunho. Tapi aku merasa ada sesuatu di sini, ucap Yunho. Yunho lalu dikejutkan oleh sesuatu yang tidak jauh dari sana. Saudara senior, apa yang kamu bicarakan? Apa? Woi, ada apa saudara senior? Tanya Riang kepada Yunho yang menatap sebuah lantai di sana. Namun Yunho tetap saja diam untuk beberapa saat. Dia sepertinya sedang memastikan apa yang dia rasakan itu. Sepertinya ada sesuatu di bawah lantai batu ini. Di bawah lantai batu? Tanya Riang. Yunho kemudian mendekati lantai tersebut. Tak menunggu lama, dia langsung menghantam lantai itu dan menghancurkannya. Dan ya, benar saja kawan-kawan. Terdapat sebuah peti yang tersegel oleh sebuah jimat di bawah lantai itu. Riang tentu bertanya-tanya, bagaimana bisa Yunho dapat mengetahui di bawah lantai itu terdapat sebuah peti? Yunho dengan jujur mengatakan bahwa dia sendiri juga tidak mengetahui bahwa di bawah lantai itu terdapat sebuah peti. Dia hanya merasakan adanya energi yang cukup kuat. Energi ya? Jangan konyol. Ada jimat, Pak. Energi ya? Jangan konyol. Ada jimat yang melekat padanya untuk memblokir energinya. Jadi bagaimana bisa kamu merasakannya? Ya, pokoknya itu berarti ada sesuatu yang berharga dan menjanjikan di dalamnya. Tapi isinya sangat ringan, ucap Yunho yang sudah mengambil dan mengangkat peti tersebut. Riang lalu jatuh di dalam gumamannya. Dia seakan tidak percaya bagaimana bisa Yunho dapat merasakan energi yang terblokir itu. Sementara dia sendiri yang memiliki indera yang luar biasa, namun dia masih tidak mampu merasakan apapun dikarenakan oleh jimat yang menyegel peti tersebut. Karena penasaran, mereka berdua pun kemudian membuka peti itu. Terlihat pancaran aura berwarna kuning yang begitu kental menyebar di ruangan tersebut. Benda di dalam peti itu memiliki aura yang begitu luar biasa dan penuhi dengan vitalitas yang sangat tinggi. Energi menyegarkan yang terpancar darinya saja rasanya bisa menghilangkan rasa lelah yang menumpuk setelah mendaki gunung. Bolehkah aku melihatnya lebih dekat? Ucap Riang yang begitu terkesima dengan aura menenangkan dari benda tersebut. Tentu saja itu tidak akan dibiarkan oleh Yunho. Yunho langsung menariknya dan tentu saja kecewalah si Riang karena Yunho begitu pelit. Kamu ini begitu pelit. Apakah kamu berpikir aku akan menelannya secara langsung? Itu adalah harta yang sangat langka. Jadi aku ingin menghargainya sepenuhnya dengan mataku. Tetapi kamu langsung menariknya, ucap Riang kepada Yunho. Itu adalah biaya tol yang diambil dari Xiaonajang. Dengan kata lain, itu milik Xiaonajang. Wajar saja untuk melindunginya dan mencegah siapapun ikut campur dengannya, ucap Yunho. Memang dasar si Yunho ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh gurunya. Rakus. Lagian si Riang sih, jangankan dia, bahkan gurunya sendiri Yunho rampok secara halus. Yunho lalu memberitahu Riang kalau tadi pergelangan tangannya hampir saja putus. Tentu saja itu membuat Riang bahkan untuk Mimin pun menjadi bertanya-tanya. Bingung soalnya kenapa bisa putus.
Hyang lalu bertanya kepada Yunho tentang bagaimana cara mereka untuk mengejar kereta. Menurutnya, bahkan jika mereka bergerak dengan cepat semalaman pun, belum tentu mereka bisa menyusul rombongan di pagi hari. Namun bagi Yunho, setengah jam saja itu sudah cukup. Bahkan, jika bukan karena ada Riang, dia bisa menyusul rombongannya jauh lebih cepat. Kamu ini sungguh menyulitkanku, ucap Yunho. Kenapa nih? Apa yang ingin kamu lakukan, saudara? Riang yang sedikit memberontak karena langsung diangkat dia sama Yunho. Diangkat di samping dong si Rian ini. Sudah seperti nenteng belanjaan saja si Yunho ini, kawan-kawan. Yunho menyarankan Riang untuk tetap diam dan tenang jika dia tidak ingin berguling-guling seperti kayu bakar. Yunho memusatkan auranya di telapak kakinya dan mulai berlari dengan begitu kencangnya. Wah, saudara senior, awas, di depan itu adalah tebing, teriak Riang yang dibuat ketakutan oleh Yunho yang sepertinya tidak berniat mengurangi kecepatan larinya. Aku akan menyeberang ke bukit yang di sebelah sana, ucap Yunho. Tentu saja, itu membuat Riang menjadi semakin ketakutan. Tidak, mari kita ambil jalan yang lebih mudah. Namun Yunho tidak mendengarkannya dan lompatlah kini mereka, kawan-kawan. Cahaya bintang terlihat indah melalui celah di awan. Yunho yang malah bersyair di sana, kawan-kawan. Sementara Riang menghardiknya, apanya yang indah? Indah mata kau indah. Hari kini telah siang. Dan kedua bocah itu pun kini telah berkumpul kembali bersama rombongan Chonajang. Si pengawal lalu memberikan kode kepada Yunho yang dapat dimengerti dengan mudah olehnya. Dia lalu membangunkan Riang dengan cara menendang kepalanya. Tak patut, cakap Upin Ipin. Yunho lalu menyuruh Riang untuk melihat ke arah depan. Riang yang awalnya masih terlihat mengantuk pun langsung menjadi segar bugar ketika menyadari bahwa gunung yang ada di hadapan mereka saat ini adalah Gunung Mudang. Tentu saja, itu membuat Riang bersorak gembira karena pada akhirnya dia bisa masuk lagi ke faksi Saman. Berbeda dengan Rian yang begitu gembira, Yunho malah memaki di dalam hatinya. Berdebah, aku akhirnya kembali lagi ke sini. Hore, akhirnya aku sampai. Aku akhirnya tiba di Gunung Mudang, teriak Riang yang begitu bahagia. Sin lalu memperlihatkan ketika mereka telah sampai di gerbang pemeriksaan faksi Saman. Para murid di sana memeriksa satu persatu kotak yang dikawal oleh kelompok Yunho itu. Tuan, semua barang sudah sampai dengan selamat, ucapnya yang melihat Yunho dan salah satu anggota faksi itu seperti sedang berselisih. Entah apa masalah kedua orang ini. Tiba-tiba saja mereka seperti memiliki dendam kesumat ribuan tahun. Apa yang baru saja kamu katakan? Tanya Yunho. Tempat ini adalah tempat suci Mudang, ucap tetua itu. Jadi, jika ingin mendaki gunung, kamu harus menyerahkan senjatamu, lanjutnya. Senjata? Maksudmu pedangku? Tanya Yunho. Aku memutuskan di mana aku ingin menyerahkan pedangku. Lanjut Yunho yang menegaskan kalau dia tidak ingin melepaskan pedangnya. Selama kamu membawa senjata, tidak ada yang bisa mendaki gunung suci. Tempat teraman untuk pedang adalah bersama pemiliknya. Jika pemiliknya bermasalah, pedang yang dia miliki juga akan bermasalah. Geram tentunya Yunho pada tetua tersebut. Syukurnya ada Riang yang dapat menengahi keduanya. Saudara senior, tolonglah, kumohon padamu, bekerja samalah sedikit, ucap Riang yang juga terlihat tertekan dengan kelakuan Yunho. Yunho lalu menyerahkan pedangnya itu kepada seorang murid di sana. Dia memperingatkan murid tersebut bahwasanya jika ada sedikit saja gorosan pada pedang itu,
dia akan membakar seluruh gunung tersebut. Tentu ketakutan si murid tersebut dan hanya bisa mengiyakan perkataan dari Yunho. Sudah kan? Ucap Yunho dengan ketusnya kepada tetua tersebut. Ini orang baru ketemu aja sudah serasa rebutan wanita cantik ya. Tensinya kayak apa gitu kan? Bukan untuk keamanan faksi Saman bahwa senjata tidak diizinkan naik ke gunung. Itu adalah ritual hormat untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada Patriark Taichi. Ucap tetua itu menjelaskan kepada Yunho. Lalu, bagaimana mereka yang menggunakan lengan dan kaki mereka sebagai senjata? Jika orang-orang itu ingin mendaki gunung suci, haruskah mereka juga memotong lengan dan kakinya untuk menghormatinya juga? Tanya Yunho yang membantah perkataan dari si tetua itu. Masuk akal juga sih sebenarnya apa yang dikatakan oleh Yunho ini, kawan-kawan. Lihatlah bocah sialan ini. Iya, kenapa? Tidak terima? Insiong, pandu para tamu ke Gunung Suci, perintah tetua itu kepada salah satu murid di sana. Siap, Master. Astaga, ucap Riang yang benar-benar stres dibuat oleh tingkah laku si Yunho. Gunung Suci awalnya diurus oleh murid-murid generasi ketiga faksi Saman yang baru saja diinisiasi dan menerima gelar jalan mereka serta memulai pelatihan. Namun sayangnya hari ini murid generasi kedua mereka, Master Myeongjin yang bertanggung jawab. Master Myeongjin tidak tegas hanya kepada kami, tapi juga dengan diri beliau sendiri, ucap Insiong yang mendampingi mereka untuk mendaki gunung. Bukan karena beliau mempunyai kepribadian yang buruk, jadi tolong pahami beliau dan tetap berpikiran terbuka. Lanjutin Siong yang mencoba memberikan pengertian. Apa ada sesuatu yang tidak dimengerti? Masalahnya terletak pada mereka yang menolak untuk mengerti, ucap Rian yang menyinggung Yunho. Tentu saja Yunho yang berada di belakang Rian pun terlihat begitu kesal. Tetapi meskipun beliau tidak terlihat setua itu, kehadirannya cukup mengesankan. Ucap Riang yang memuji salah satu master faksi Saman yaitu Myeongjin. Insiong pun tersenyum mendengar perkataan Riang. Ya, Master Myeongjin adalah seorang jenius yang telah menguasai teknik Taichung Sword hingga tingkat ke-7 bintang. Dia adalah kebanggaan faksi Saman kami, ucap Insiong dengan begitu bangganya. Teknik Taichung Sword tingkat 7 bintang ya. Master juga menyebutkannya. Faksi Mudang atau Saman ini dikenal sebagai faksi Taishin bersama dengan Sorim dan merupakan pegunungan kembar dari faksi Ortodoks. Dan faksi Mudang seperti itu dengan bangga memiliki pria itu. Dia tampak sangat bajingan dan juga begitu sombong. Jadi itulah latar belakang dari semuanya, ucap Yunho yang meremehkan mereka semua. Akhirnya faksi Mudang tepat di depan kita, ucap Riang. Haiya, ini faksi punya nama banyak kali ya. Kedepannya di manualnya sendiri faksi Saman itu disebut faksi Mudang. Jadi mimin ganti kawan-kawannya dari sebelumnya itu faksi Saman jadi faksi Mudang. Aku Taichung, salah satu murid yang bertanggung jawab atas Istana Wujing. Jadi nama faksinya faksi Saman, nama gunungnya Gunung Mudang, terus nama istana yang ada di dalam faksi di atas gunung itu adalah Istana Wujing ya kawan-kawan. Mimin curiganya setiap ruangan juga memiliki namanya tersendiri. Selama perjalanan kalian, apakah ada hal luar biasa yang terjadi? Tanya Taichung. Cholwi lalu menjelaskan siapa orang di hadapan mereka saat ini. Tuan muda, ini Myeongsuk, juga dikenal sebagai Taichung Jinin, tetua dari aliansi Murim dan tokoh terkemuka di faksi seni bela diri Ortodoks. Untuk menemuinya di sini, Yunho langsung memotong ucapan dari Cholwi. Aku Ha Yunho, tuan muda Shonajang. Dia adalah tuan muda Shonajang.
gumam Myeongjin yang sudah terlanjur tidak suka dengan attitude dari Yunho ini. Dia lalu mengingat perkenalan mereka sebelumnya, di mana dia menilai bahwa Yunho hanyalah anak nakal yang percaya dia adalah sesuatu dan bertindak arogan. Dan itu adalah tipe orang yang paling tidak dia sukai. Yunho lahir di dalam keluarga yang cukup kaya dan beruntung hidup sebagai anak nakal yang menganggur menurut Myeongjin. Taechung lalu menghampiri dan membasuh pakaian Yunho. Dia begitu salut kepada tuan muda Cheonajang ini. Bahkan menemani kelompokmu sendiri dalam perjalanan dan memperhatikan perjalanan. Seperti biasa, kami berterima kasih kepada Cheonajang. Apakah Ha Dae-hyuk baik-baik saja? Ucap Taechung kepada Yunho. Dia kembali melanjutkan perkataannya. Kalau dipikir-pikir, sudah cukup lama sejak terakhir kali aku melihat wajahmu. Terakhir kali kita bercakap-cakap adalah ketika kamu telah memenuhi amanat surgawimu. Oh iya, hari itu tidak cocok. Jadi aku tidak bisa bertemu denganmu di pertemuan keluarga Namgung. Lalu saat kau berada di ranjang rumah sakit pulih dari belajar seni bela diri. Sudah 3 tahun ya? Oh tidak, 4 tahun yang lalu. Panjang juga bacotan orang tua satu ini kawan-kawan. Junho yang sebenarnya kurang senang dengan suasana ini pun mencoba untuk pergi secara halus dengan alasan bahwa dia begitu lelah setelah perjalanan jauh. Aku terpaksa naik ke sini untuk beristirahat. Jadi kapan kamu mengharapkanku untuk beristirahat jika kamu terus berbicara? Ucap Junho yang tidak betah di sana. Myeongjin tentu saja dibuat begitu jengkel terhadap Junho yang sama sekali tidak memiliki sopan santun. Master belum selesai berbicara. Beraninya kamu menyela kata-kata master dengan kasar. Bentaknya kepada Yunho. Susah untuk mendengarkan ya, ucap Yunho. Apa katamu? Namun sialnya, malah Myeongjin kini yang ditegur oleh masternya. Tidak habis pikir pula Myeongjin, mengapa masternya itu mentolerir perilaku tidak sopan seperti itu dari tuan muda Cheonajang, ungkapnya. Dia bilang dia lelah karena dia lelah. Apa masalahnya? Kamu yang tidak sopan sekarang, ungkap masternya yang berbalik menyalahkan Myeongjin. Kalian pasti telah melalui banyak kesulitan untuk datang sejauh ini. Orang tua bodoh ini begitu senang hingga terlalu banyak bicara, hingga melupakan bahwa kalian belum beristirahat, ucap Taejung kepada Yunho. Taejung lalu berkata kepada muridnya itu, Myeongjin, panggil anak-anak dan siapkan tempat beristirahat serta makanan. Mau tidak mau, Myeongjin pun akhirnya diam dan menuruti perintah dari masternya. Dia berpikir apakah dirinya yang sudah kelewatan dan begitu sensitif, ataukah Yunho yang dengan sengaja memprovokasinya dengan cara yang begitu licik. Mereka berdua lalu saling bertatapan, dan sebelum Myeongjin beranjak pergi dari tempat itu, Yunho malah mengejeknya dengan menjulurkan lidah ke arah Myeongjin. Tentu tak tertahankan emosi dari Myeongjin. Kau dasar bajingan, ucapnya dalam hati. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini hingga akhir. Sehat-sehat kita semua dimanapun kita berada. Nara adalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.